Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan yang jelas bukan siapa-siapa. Tambah satu lagi, nggak ngerti apa-apa terus. Masih bodoh terus. Oke, masih bersama saya Abu, Pardamnya ada Sony. Oke, jadi memang Tiga Fakir ini yang nggak pernah lelah untuk mau belajar gitu. Oke, kita akan deep dive nih, Mas Sony, Bang Dame. Kita akan mulai ke Al-Baqarah. Wah, gitu ya. Al-Baqarah ini long journey ya. Surat banyak kayak surat yang ayatnya paling banyak gitu. Dan sangat menarik bahwa kalau direnungkan lagi gitu, Quran tuh selalu menggunakan kata-kata yang sangat familiar sama manusia gitu ya. Sapi lah, gajah gitu ya. Animal. Animal ya, maksudnya binatang. Terus ya konteksnya lebih kepada hal-hal yang sangat familiar, yang saya memaknai bahwa ya Tuhan pengen benar-benar memfamiliarkan dirinya dengan kita dengan bahasa-bahasa yang sangat kita bisa pahami gitu. Oke. Tapi menarik ya, ngomong-ngomong familiar tapi tiba-tiba alif lam mim. Bukanya udah berat banget. Ini unik gitu ya. Dulu Mas Sony, Bang Dame, waktu saya nanya ke banyak guru gitu ya, dan di perjalanan ini begitu setiap saya nanya kemana-mana alif lam mim jawabannya hanya Allah yang tahu gitu, gitu ya. Dan ya pokoknya wallahu alam bishawab gitu. Dan di situ ada pemikiran bahwa kenapa juga harus dimunculkan kalau tidak ada pemaknaannya gitu kira-kira. Nah, dalam perjalanan ini ternyata lebih banyak membahas tentang penyingkapan gitu misalnya, sehingga ya kita bisa memaknai alif lam mim ini dalam beberapa persepsi gitu. Nah, mungkin ini menarik gitu ya, karena ini tidak ada yang fix bahwa ini ditafsirkan paling benar ya. By the way, namanya juga tafsir, pasti di situ ada dalam tanda petik kedinamisan gitu. Nah, berbicara alif lam mim dari Mas Sony dulu deh. Nih, gimana nih dari perspektif luas yang kadang-kadang ini nggak ada artinya. Di satu sisi ada yang penyingkapan, di tafsir yang lain dengan beberapa kitab ada pemaknaannya. Nah, kan kita berdasarkan pengalaman apa yang dialami sama Mas Sony dengan alif lam mim ini gitu. Ini topik yang berat ya. Makanya kayak Aku bilang, saya kok belum pernah dapat penjelasan alif lam mim itu selama ini gitu ya. Pasti dibilangnya wallahu alam bishawab. Jadi aku juga rada berat menjelaskan. Kasih tahu nggak ya? Oke, tapi boleh ada perspektif gini dulu, Mas. Oke, sebentar. Saya gini. Dari beberapa yang dibaca, dipelajari gitu ya, dan ini sekali lagi ini tidak mutlak, dan ini hanya sebagai pandangan dalam pengalaman gitu, bahwa kalau kita lihat di surat 32 ayat 9 itu kan statementnya sangat menarik bahwa aku meniupkan gitu ya, ada kata-kata meniupkan. Oh, berarti ruh itu konteksnya adalah tiupan gitu. Dan di situ bukan kalimatnya menciptakan atau menjadikan, bukan holikun atau bukan jailun, tetapi meniupkan. Oke. Berarti kalau kita berbicara ada nama Allah, setiap ada nama pasti harus ada barangnya gitu. Nah, maka pendekatan yang bisa saya alami dan saya rasakan bahwa pendekatan esensial Allah itu adalah wilayah nafas gitu, Mas Sony. Maka nafas kehidupan, nafas Rahman Rahim itu adalah bagaimana pengejawantahan Allah itu sendiri gitu. Nah, saya memaknai bahwa suara yang kita keluarkan based on dari nafas gitu. Maka nggak mungkin ini semua hadir, kata-kata ini hadir tanpa sebuah hadirnya nafas gitu. Maka nafas yang bertransmisi menjadi huruf menjadi kata menjadi kalimat, esensinya adalah nafas itu sendiri gitu. Maka alif lam mim gitu ya, itu kan sebuah kata gitu ya, huruf yang menjadi 3 huruf itu menjadi satu kesatuan gitu. Nah, saya memaknainya bahwa sebagai pengejawantahan di mana alif itu sang penciptanya, lam itu adalah perantaranya, mim itu adalah penerimanya gitu. Jadi saya memahami bahwa selalu ada pencipta, perantara, dan penerima. Dan mungkin nanti ini kita bisa elaborasi lebih dalam. Itu pemaknaan yang saya dapetin gitu. Maka antara Allah, Jibril, Muhammad gitu misalnya, itu dalam satu kesatuan yang tidak terpisah gitu. Gitu, Mas, gimana, Mas? Jadi gini, alif lam mim itu harus diungkap. Udah saatnya ya. Saya belum pernah mengungkap ini secara terbuka gitu selama ini. Selama ini saya pendam sendiri. Tapi nanti begitu kita udah ngerti alif lam mim, maka kita bisa jelasin kenapa ada nun, kenapa ada yasin, kenapa ada kaf, ha, ya, ain, sod, ada qaf, ada surat alif lam ro dan sebagainya gitu ya. Muqatta'ah lah ya, itu yang sering disebut sebagai muqatta'ah itu gitu. Saya belum pernah dapat penjelasan ini, tapi coba kita kasih sayang Allah bantu untuk coba pelan-pelan coba dijelaskan ya. Jadi gini, kalau ini Allah,
Allah itu kan sumber dari roh ya. Jadi ini sumber dari roh gitu. Ini sumber dari roh gitu. Ruh itu apa sih? Ruh itu kalau bahasa kita itu energi yang dahsyat gitu ya. Energi yang dahsyat. Nah, jadi kalau diri kita sejati roh, Allah itu sumber dari diri kita sejati, berarti Allah itu sumber dari roh. Nah, di alam di mana roh itu tidak belajar di alam semesta ini namanya alam roh gitu. Alam roh. Alam roh ini isinya roh-roh yang boleh dibilang tunduk dan patuh kepada Allah gitu. Ya, makanya disebut ini alam malakut gitu. Makanya disebut ini malaikat gitu. Malaikat karena sifatnya tuh malakut. Nah, Allah itu sumber energi yang besar sekali. Alam malakut ini juga besar sekali. Sehingga waktu Allah kemudian kayak Kang Abu bilang tadi bahwa ruh itu ditiupkan, ruh itu tidak pernah diciptakan karena roh itu adalah juga membawa sifat-sifat Allah kan. Ya, sifat-sifat Allah itu tiada awal dan tiada akhir. Ya. Nah, lalu di antara roh-roh itu ada yang seperti ini. Terpercik gitu. Dan harus masuk ke alam pembelajaran namanya. Namanya alam pembelajaran. Pembelajaran, inilah alam semesta gitu. Nah, alam semesta. Jadi roh-roh yang belajar di alam semesta itu roh-roh seperti ini. Kalau roh ini sumbernya ini besar sekali energinya, di alam malakut juga besar. Ini energi yang udah terpecah-pecah ini jadi sumber energi yang tidak besar karena kayak titik debu gitu. Ya, titik debu. Ini alam pembelajaran sehingga ini disebut sekolah kan. Sekolah dari roh. Jadi sebenarnya yang namanya bumi, kehidupan kita itu adalah pembelajaran dari roh gitu. Supaya rohnya belajar. Untuk itu dikasih fasilitas, dikasih kendaraan dan sebagainya gitu. Nah, pada waktu Allah bikin sekolah ini supaya roh belajar. Yang belajar bukan cuma roh yang turun, tapi juga roh yang ada di alam roh itu. Jadi roh di alam roh tuh melihat kita lagi belajar gitu. Sebagai contoh pembelajaran. Jadi bukan cuma kita yang belajar, roh yang di sana pun belajar gitu. Nah, kalau udah ada sekolahnya, ada pemilik sekolahnya, ada murid-muridnya, harus ada gurunya nggak? Harus ada gurunya. Nah, jadi ini anggap aja ini alam semesta. Jadi Allah mengutus guru-guru itu gitu. Guru itu ada dua, ada yang berasal dari murid-murid roh-roh yang sudah tingkatnya advance dalam pembelajaran. Dia bisa jadi ngajarin. Tapi ada juga yang nggak dari murid-murid ini, dikirim langsung sama Allah gitu. Jadi begini bentuknya. Nah, gitu. Diturunkan gitu ya. Ini. Karena apa? Karena yang mau diturunkan ini juga roh. Energi gede banget gitu. Makanya Al-Quran itu juga roh. Iya. Ruhul Kudus itu juga roh. Ya. Allah juga roh. Kita juga ada rohnya. Nah, kalau tidak dikirimkan guru-guru ini, utusan-utusan ini, energi-energi yang kecil-kecil ini nggak bisa menerima roh yang mau diturunkan gitu. Nggak bisa. Harus yang diturunkan ini energinya sangat besar untuk menerima pelajaran yang besar gitu, yang besar energinya. Ini namanya utusan Tuhan gitu. Kalau di dalam bahasa Arab itu rasul gitu. Rasul itu artinya utusan ya. Rasul itu utusan dari Tuhan. Nah, rasul itu ada yang dari manusia yang sudah belajar, tapi ada juga yang diutus langsung. Ini jumlahnya nggak banyak. Jumlahnya tuh hanya 13. Hanya 13. Dari miliaran makhluk hidup itu hanya 13 yang diutus gitu. 13 itulah alif, lam, mim, nun, kaf, ha, ya, ain, sod, kof, apalagi fa, kof. Ada 13 loh.
Bang Dame boleh tulisin nggak di huruf hijaiyah itu ada berapa? Ya, betul. Alif, ba, ta, sa, jin, ha, o, ro, jin, ain, ogin, fa, kof, ka, lam, mim, nun, waw, lam alif, hamzah, Ya. ya. Oke. Tapi ada lagi nih, sin, shim, nggak urutan nih. Ya. To, zo, Ini totalnya berapa ini? 27 kan? 7 ya. Tadi kalau mau kota alif itu alif, lam, mim, Alif. sod, ro, kaf, ha, ya, ain, to, ha, kof, nun. Jumlahnya 13. Yes. Jadi utusan Allah yang dikirim langsung untuk menerima energi Allah ini bukan berasal dari murid-murid atau quote-unquote murid dari pembelajaran itu, jumlahnya 13. Makanya kalau kita lihat di surat 7 ayat 160, Musa itu punya murid 12. Yesus muridnya 12. Jadi 12 murid plus satu istilahnya ininya lah. Jadi dari yang 13 diturunin itu masih ada satu diantaranya yang utama gitu. Utama. Nah, jadi kalau bicara dari pemaknaan alif lam mim, nanti nun, nanti qaf segala macam itu adalah utusan-utusan ini gitu. Yang dikirim oleh Allah langsung, bisa menerima energi Allah secara langsung gitu. Ya. Ini yang disebut sebagai rasul gitu, utusan Allah. Rasul ini ini topiknya agak berat nih Kang. Iya, makanya aku ini sedikit Mas Adi mungkin mencairkan dikit. Karena kan sama seperti Bismillahirrahmanirrahim, sama seperti Nabi Muhammad, Mas Soni. Tadi saya lihat Mas Soni ini kan nggak tahu apa-apa nih gitu. Jadi Nabi Muhammad pun pertama kali menerima wahyu. Dia sebetulnya kedinginan kan, begini, gemetaran gitu. Tadi juga kalau kita tidak siap menampungnya itu akan kontainernya nggak siap gitu. Oke, wadahnya ya. Nah, sampai dalam sejarah itu selumuti aku. Tapi aku mau datang dari bawah. Mas Soni kan datang dari atas nih. Aku mau datang dari bawah. Bahasa. Bahasa kan ekspresi dari apa yang di dalam. Ya. Kang Abu ya. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab dikit-dikit nih, itu kan ada huruf, ada isim, ada fi'il. Ya, huruf itu yang apa, kalau isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja. Kalau dari sisi bahasa dulu. Tapi yang di luar itu namanya huruf. Nah, ketika yang maha besar itu, yang kuat itu mau menampil, dia akan menampil sesuai dengan simbol yang tepat. Gitu kan? Kalau sekarang kan ada simbol begini, kan ada begini, ada begini. Nah, kenapa juga Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab? Itu ada dua makna. Satu, bahasa Arab secara budaya, language. Tapi juga bahasa Arab itu bahasa Rob. Sebenarnya kan? Iya. Arab, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, huruf-huruf ini Kang Abu, ya kalau sedikit kita minjam dikit kepada Sufi, Ibnu Arabi misalnya. Dan saya sendiri juga ada, kok gini ya gitu ya. Tapi begitu dibaca teksnya para Sufi, kok sama ya dengan yang aku alami. Tadi saya gembes melihat Mas Soni itu. Ini udah diungkapkan oleh seorang Sufi besar gitu. Ya. Namanya Ibnu Arabi. Waktu Ibnu, saya potong ya Bang Dame. Waktu Ibnu Arabi bilang dia bertemu Nabi, dia bilang berapa jumlahnya? Itu nggak di. Al-Hikam. Nah, kalau di Fusus Al-Hikam kan ada itu kita baca tuh. Ketika Ibnu Arabi lagi bertafakur di Makkah, ini dicatat di dalam banyak disertasi Mas Soni. Beliau bilang gini, aku didatangi Nabi, terus bawa kitab. Kitab ini namanya Fusus Al-Hikam. Iya. Cincin pengikat hikmah. Iya. Nah, isinya Mas Soni
isinya adalah hikmah nabi-nabi. Dan kalau kita kenal nabi itu ada 25, di situ 27. Nabinya di situ 27. Mewakili kualitas-kualitas ilahi ditampilkan oleh sosok-sosok. Ada Adam, ada Nuh, ada dan seterusnya. Di situ misalnya masuk Luqman juga. Itu kira-kira. Jadi 27. Jadi menariknya Kang Abu, huruf hijaiyah tuh 27. Ada yang bilang 28 kalau ditambah lama alif. Huruf abjad kita itu 28 Latin ya. 27 28, tapi ada yang bilang 27. Lalu huruf Yunani kuno, alfa, omega, theta, beta, omikron segala macam itu sebenarnya 27 28. Jadi memang betul Nabi itu jumlahnya 27 atau bisa 28. Tetapi yang benar-benar diturunkan Allah dengan energi yang sangat besar, bukan berasal dari murid-murid roh-roh yang tadi terpercik, itu hanya 13. Yang 13 ini itu ditugaskan Allah untuk membimbing umat manusia sebagai murid-murid itu, karena Allah kan nggak mungkin turun langsung ya, untuk membuat kesadarannya naik atau kalau ada kegelapan yang sangat parah dan arahnya sudah melenceng, maka dia akan dibangkitkan. Gitu. Jadi bisa dua. Arahnya gimana nih? Nah, Allah tuh nggak membiarkan kita langsung belajar sendiri tapi Allah menurunkan itu. Nanti kitab-kitab wahyu segala macam tuh akan mereka yang terima karena mereka punya kapasitas ya tuh besar, energinya besar, nggak seperti kita gitu. Nah, saya mau tekankan begini. Utusan Tuhan itu tidak berhenti setelah Nabi Muhammad gitu. Ini agak berat nih. Karena di surat 33 ayat 40 Nabi Muhammad itu khataman Nabi, bukan khatamar Rasul. Iya. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu penutup nabi-nabi, bukan penutup rasul-rasul gitu. Ini ada terus di setiap kehidupan kita gitu. Bahkan di surat 22 ayat 75 dikatakan Allah memilih utusannya dari manusia dan malaikat. Yang manusia itu tadi yang ini nih saya jelasin, ini yang ini nih. Yang zat-zat Allah yang roh-roh ini, yang energinya nggak besar gitu. Tapi Allah memilih juga utusannya dari malaikat. Nah, maksudnya malaikat itu dari alam malakut ini, dari alam yang ini nih. Dipilih yang 13 itu untuk diturunkan gitu. Nah, ayat 22 surat 22 ayat 75 itu memilih, kata-katanya memilih. Memilih di situ tenses-nya itu bukan past tense gitu. Tapi dia past, present, and future. Tiga-tiga. And present continuous gitu. Nanti boleh dicek yang jago bahasa Arab. Jadi bukan Allah telah memilih gitu, atau Allah akan memilih, tapi katanya Allah memilih gitu. Berarti itu dinamis terus menerus. Oke. Jadi utusan Allah itu ada terus-menerus selama zaman ini ada, sampai akhir zaman. Dan ada meskipun kita nggak menyadari, itu ada di tengah-tengah kita gitu. Ya makanya kan di kalanganmu, ya kan? Surat 49 ayat 7. Ketahuilah bahwa di kalanganmu ada utusan itu gitu. Iya. Di surat 4 ayat 69 dibilang barang siapa yang beriman dan beramal soleh ya, bentar. Itu kamu akan Nih saya bacain Mas. Ya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kalau bertemannya di mana? Terus ngapain berteman gitu? Betul gak? Kita kadang-kadang kalau baca Quran harus observe. Lalu di surat 3, 169, 170 dibilang bahwa orang-orang yang gugur di Allah itu tidak mati. Ya, mereka itu hidup dan berteman di mana gitu. Ya.
Jadi artinya nabi-nabi ini, utusan-utusan Tuhan tuh ada terus menerus gitu. Kita aja nggak tahu. Kamu nggak bisa lihat dari ciri-ciri fisiknya gitu. Di surat 6 122 serupa dengan kamu gitu. Iya. Di surat 25 ayat 7 berjalan di pasar-pasar. Makan juga. Makan juga surat 25 ayat 20. Iya, Kantor juga gitu. Bukan malaikat gitu maksudnya. Iya. Bukan malaikat tapi 25 ayat 20, 21 dibilang bukan terus dikasih tanah wujudnya malaikat. Kayak lurah dikasih bengkok gitu. Dikasih, enggak, kerja juga apa juga. Kamu nggak sadar bahwa itu ada di antara kamu gitu. Dan akan terus-menerus menunjuki kita ke jalan yang lurus gitu. Di tiap zaman ada gitu. Oke. Nah si 12-13 ini terus-terusan ada. Kita aja nggak tahu ada di mana gitu. Yang saya omongin ini aku berat sebenarnya menyampaikannya, tapi aku harus sampein gitu. Karena ini ilmu yang pengetahuan yang Makanya menarik sulit gitu diungkapkan. Tapi sebenarnya nanti kita bisa bahas bagaimana bisa bertemu mereka ini. Mas Sony sedikit. Makanya kan kita bincang nih ya. Tidak ada yang kita katakan mutlak ini maknanya gitu ya. Kalau dari sisi saya kan tadi Mas Kang Abu bilang, sebetulnya pengalamanmu apa sih dengan Alif Lam Mim kan gitu. Pengalaman personal kan pada akhirnya kan Al-Quran itu jadi petunjuk buat kita untuk menjalani hidup di sekolah kehidupan ini gitu. Alif Lam Mim nih gitu kan. Nah, kalau kita mau menyampaikan sesuatu ketika sudah ras manusia itu beradab, kan harus pakai ekspresi. Kalau dulu kan ya itu kan. Nah, terus akhirnya muncullah bahasa. Nah, sekarang kita coba dengan keterbatasan kita, alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Kalau pakai terjemahan Departemen Agama yang biasa itu kan hanya Allah mengetahui maksudnya. Betapa sulitnya tadi kan. Tapi gini, kalau saya ngeliat gini Kang Abu Mas Suni, biar teman-teman yang mendengar menonton itu juga sedikit banyak mulai mencicipi gitu. Hanya Allah yang mengetahui maksud. Oke, kita ikutin sudut pandang itu. Allahnya di mana? Kan kalau pikiran kita coba kan gak akan pernah menjangkau yang transenden, yang jauh. Atau kita kembali lagi ke teks, aku dekat, lebih dekat dari urat leher. Kalau kita kaitkan dengan Al-Fatihah kemarin, hikmah itu, petunjuk itu dibukakan ke kolbu, bukan ke pikiran. Nah, begitu kolbu terbuka, nah itu yang ini saya share juga nih Mas Sony sharing. Alif itu Kang, kalau sekarang agak saya kaitkan dengan Vedanta, alif itu aku, akunya dia. Maka kenapa alif dan berikutnya itu nggak nyambung? Yang saya suka sering, ketika kesadaran menyadari dirinya hanya dia sendiri. Nah itu apa huruf yang paling pas? Ya silent gitu. Dia lambang tegak. Iya, silent. Dan kita praktikkan itu kalau kita lagi sholat kan, kita jadi alif dulu tuh. Here, now, no future, no past. Jadi pada saat kita diam, nggak ada pikiran, nggak ada perasaan, nggak ada no activity but I am alif. Nah, ketika sang kesadaran yang menyadari dirinya ini, roh itu, roh itself, dia mau beraktivitas, ya penampilannya lam, Jibril, intelek, pengetahuan, kesadaran yang menyadari dirinya menampil sebagai lam, itulah makanya itu Jibril. Intelek bukan suatu sosok apa. Dari sang kesadaran itu dia mulai mengekspresi sebagai knowledge, pengetahuan, tapi logos. Nah, harus ada dong yang menampung. Yang menampung pengetahuan itu siapa? Ya dalam konteks Al-Quran itu Muhammad. Kolbu. Jadi Allah dengan dirinya sendiri alif, lam itu Jibril, kosmik pengetahuan yang tak terlihat, itu menampil, berekspresi, dan ada yang menampung Muhammad. Karena itu ketika diekspresikan alif lam mim, itu kayak ke download, semua pengetahuan diketahui. Gimana? Apa sih pengetahuannya? Nah, ayat berikutnya nanti. Dzalikal kitab. Jadi bukan haja kitab ini, bukan. Itu ya. Kitab yang seluruh pengetahuan.
Tidak ada keraguan. Gitu. Nanti itu kita bahas, tapi kita mau bincang-bincang dengan ini dulu. Oke. Jadi justru penjelasan Alif Lam Mim itu ada di ayat berikutnya. Ini. Itu ayat ada di situ, cuy. Yang aku mesti jelasin sampai selesai, maaf ya. Ya. Maaf, punten. Jadi yaitu alif lam mim, nanti nunnya apa, ininya apa, kaf ya ain sodnya apa. Jadi kalau di Injil itu disebut di Kejadian aku adalah alfa dan omega. Iya. Awal akhir. Awal dan akhir. Padahal di tengah-tengah ada huruf-huruf tertentu. Itu kayak alif lam mim sebenarnya. Jadi Allah itu mewujud turun dalam yang tadi saya sebut itu. Nabi-nabi hanya 13 dari 27 yang nanti ada di tengah-tengah kita terus. Lalu gini, bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari Nabi itu? Ini hubungannya dengan sholawat gitu. Jadi surat 33 ayat 56. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi innallaha wa malaikatahu yusollu itu bukan sholat, tapi terhubung. Ya, connecting. Ya. Jadi Allah dan malaikat ini terhubung lewat 13 ini gitu loh. Oke. Ke sini supaya kita mendapat energi, wahyu, pembelajaran dari mereka gitu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Hubungkanlah dirimu dengan ini. Ya, betul. Supaya kamu bisa terhubung ke sini. Karena kalau dari yang kecil begini langsung ke sana nggak akan bisa, kapasitasnya nggak nyampe. Betul. Oke. Jadi saya mau jelasin gini. Yang namanya Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, bukan hanya Nabi Muhammad loh ya, nggak disebut yusholluna 'ala Muhammad gitu. Tapi nabi-nabi gitu ya, Messenger. nabi-nabi yang itu tadi yang disebut alif, lam, mim segala macam itu. Nah, lalu kita itu diminta untuk terhubung. Bukan, maaf ya, dulu tuh aku ada bingung gitu. Kok di agamaku Nabi Muhammad menyuruh aku untuk doain dia gitu. Kan rada aneh. Iya, padahal dia lebih suci. Nah, dia kan lebih suci. Masa kita doain Nabi, bener gak sih? Iya. Maknanya yang keliru kan. Iya, kan sampai sekarang masih begitu nih, gitu ya kan. Yang saya dengar masih begitu. Kalau saya disuruh doain beliau, wah saya jadi bingung kan, mungkin ragu gitu malah. Bukan doain, tapi terhubung, Bukan. menyambung dengan ini. Betul. Itu loh. Ya. Karena ini tersambung dengan Allah dan roh di alam malakut. Iya, betul. Innallaha wa malaikatahu gitu loh. Oke. Nah, jadi kurikulumnya begitu, masuk ke sini kayak pohon gitu loh. Iya. Nah, ini harusnya nyambung ke sana gitu. Yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shollu alaihi wasallim. Nah, nanti kita baru bicara shollu, belum salim. Iya. Salim itu artinya ya tadi berteman. Salim. Gimana caranya? Kan ada Bestie. Iya. Nah, bagaimana caranya menyambung ke sini? Nyambung dari sini ke sini nih. Itulah namanya sholawat. Iya. Sholawat itu hukum tarik-menarik berlaku. Gitu. Jadi, kalau yang ini energi kecil mau berusaha menyambung ke sini, harus dicocokin dulu energi dan kebersihan batinnya gitu. Balik lagi kayak kemarin gitu. Ini nanti Al-Quran juga begini. Jadi salawat yang benar adalah pembersihan diri gitu. Ya. Jadi ini zakat. Zakat yang benar adalah sedekah. Jadi makanya ini baru nyambung di surat 99. Coba kamu boleh bacain nggak tuh? Oke. Oh iya benar ya. Mendapatkan doa Rasul itu ya. Ya, bukan doa tuh, kita baca lagi deh. Iya, oke. Ya di terjemahannya kan begitu tuh. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Doa Rasul bahasa Arabnya apa di situ? Bentar. Wassalawati. Shalawatul Rasul. Iya.
Jadi salawat kepada Rasul, terhubung pada Rasul itu dengan sedekah, nafkahkan harta. Bukan mendoakan lalu supaya beliau selamat, kita selamat. Enggak. Tapi connecting gitu ya. Connecting. Iya, iya. Nanti kalau kita udah hati bersih, batin bersih, kita tuh dipertemukan. Gitu. Di hidup sekarang ini kan Rasul nggak berhenti sejak setelah Nabi Muhammad gitu. Iya, iya. Lalu dan kita akan menjadi sahabat yang sebaik-baiknya, itu tadi surat 4 ayat 69 gitu kira-kira. Kalau dari sudut pandang teologi kan sudah dikatakan bahwa kenabian sudah ditutup. Ya. Bahkan kalau ada yang mengaku-ngaku jadi nabi itu jadi heboh dari sudut pandang teologi kan, hukum itu. Tapi secara substansial, ya justru kalau di tradisi Vedanta juga kalau ada chaos maka akan turun lagi tuh, dibangkitkan lagi. Jadi itu sudah hukum semesta. Tapi kalau dari sudut pandang pada umumnya teologi, kalau ada yang ngaku nabi itu pasti dimusuhin gitu. Tapi secara substansial itu sebetulnya pasti dibangkitkan. Bahkan Mas Sony, kalau kita setia pada sudut pandang umum, ulama warasatul anbiya. Ini ulama berarti orang berilmu ya. Iya. Bukan ilmu dia karena sekolah gitu, tapi ilmu itu sendiri nama Tuhan. Orang yang berilmu ketuhanan itu alim, sekelompok orang berilmu ulama. Tapi ulama, kata ulama jadi tereduksi makna jadi individu. Padahal sebetulnya orang yang berilmu itu mewarisi pengetahuan-pengetahuan yang tersingkap itu. Tapi saya masih ini Mas Sony, kadang-kadang Tuhan sebetulnya membuka pulgar loh. Alif Lam Mim itu akan aku terangkat kok di ayat berikutnya, dia bilang gitu, kira-kira gitu. Cuman saya merasa begitu Mas Sony. Jadi makanya kan nanti kita trailer dikit. Orang yang mengetahui kitab itu adalah orang yang beriman pada yang goib. Goib itu kan bukan hantu-hantu gitu, tapi yang orang kebanyakan tidak ngeh gitu. Tersebut tidak tersingkap, hidden, unseen. Nah yang semua diceritakan itu kan tidak semua orang bisa singkap. Dan dia akrab dengan itu gitu. Jadi saya pada waktu belajar dikit-dikit dengan itu, oh iya ya, dalam pengalaman kita juga begitu Kang. Jadi pada saat kita mengalip, gitu kira-kira begitu. Mungkin kita tarik ke practical way. Practical way. Kita tarik ke practical way. Mungkin saya pengen cerita begini. Meskipun dengan pemaknaan apapun ini juga dahsyat gitu. Dahsyat banget. Apapun pemaknaan saya rasa kembali kepada kesadaran gitu. Tapi setelah sampai di tahapan kesadaran ini, Alif Lam Mim buat saya tuh hanya mengingatkan bahwa selalu ada segitiga pencipta, penyampai, dan penerima gitu. Nah, semangat Alif Lam Mim buat saya sehari-hari itu adalah bagaimana saya melihat apapun bukan siapanya, tetapi pesan apa yang mau disampaikan gitu. Concernnya adalah saya kenapa harus ketemu orang ini? Pasti ada message. Saya kenapa harus mengalami ini? Pasti ada message. Maka Alif Lam Mim buat saya tuh triggering bahwa karena saya selalu menyadari gini, kalau kita bicara masalah, kita sepakat bahwa musuh kita tuh masalah bukan orangnya gitu misalnya. Tetapi concernnya adalah begitu saya beralif lam mim dalam keseharian, yang saya lihat adalah ini pasti mau bawa message gitu. Maka setelah alif lam mim terjadi dalam kesadaran saya gitu Mas Sony Bang Dame, saya tuh paling takut untuk merendahkan orang, melecehkan orang, merasa itu nggak penting. Karena kenapa? Nggak mungkin siapapun yang datang ke saya kalau bukan bagian dari utusannya gitu lah kira-kira. Jadi balik lagi, practical way alif lam mim mungkin dari pemaknaan itu banyak sekali, tapi itu balik lagi kesadaran bahwa alif lam mim artinya apa? Ini pasti ada sesuatu yang akan mendapatkan message gitu. Itu sih dari saya. Nah mungkin untuk kita wrap up gitu ya dalam konteks alif lam mim ini, Mas Sony, practical way alif lam mim dalam keseharian tuh gimana sih? Ya tadi kalau saya pemahamannya kan begitu ya. Jadi saya nggak bisa, pemahaman saya begitu artinya. Alif lam mim itu adalah alif lam mim nanti kafaya insot yasin fi'il itu utusan Tuhan yang selalu diutus. Kita nggak pernah tahu siapa dia, makanya dirahasiakan alif lam mim segala macam itu. Tapi sebenarnya dia selalu diutus menjadi penerima, tunjuk karena energinya cukup besar. Nanti Quran itu juga disusun, kitab Allah tuh disusun berdasarkan hukum energi gitu. Jadi hanya energi yang besar bisa terima gitu. Nah ini ada terus di sekitar kita, di kalangan kita. Lalu kemudian kita itu sebenarnya kalau di 3 ayat 81 misalnya,
Ini menarik nih, para nabi-nabi dipanggil Tuhan untuk diajak melakukan perjanjian untuk membantu rasul gitu kan. Ada kan nabi udah selesai, nanti rasul nih yang suruh membantu itu untuk, karena ini semua punya satu proyek besar Allah tuh untuk supaya semua roh yang turun ke, atau diri sejati kita yang turun ke alam semesta ini menjadi sadar gitu. Kan sekolah, harus ada gurunya gitu. Nah, praktikalnya adalah bersihkanlah batin, bersihkanlah jiwa, sedekah surat 9 ayat 99, supaya kamu tuh terhubung, bisa sholawat kepada rasul-rasul ini, terhubung, sehingga kamu mendapatkan energi yang besar sekali, supaya kamu bisa terhubung dengan Allah gitu. Ini yang disebut di surat 5 ayat 35 wasilah. Ya. Wasilah itu jalan pulang, tapi melalui jalan orang gitu. Beda dengan siratal mustaqim yang kita kemarin baca. Wasilah itu artinya lewat wasilahnya siapa kamu gitu. Jadi ya itu tadi, sholawat itu hakikatnya begitu. Makanya kalau kita itu selalu mau belajar, penuh kerendahan hati, bersedekah, membersihkan batin, diri dan sebagainya itu, maka kita tuh akan dipertemukan gitu loh dengan mereka-mereka ini gitu loh. Dan ini akan membimbing kita dalam tadi memboosting lah kira-kira itu ya bahasanya, energi kita untuk menerima apa yang Allah akan berikan, termasuk misalnya ampunan ya. Ampunan itu untuk mendilit dosa kita itu butuh energi yang sangat besar gitu. Yang kita ini nggak punya energi segede itu, harus dari Allah. Tapi Allah bisa memberikan lewat si tadi utusan-utusan itu misalnya, itu kan. Makanya tadi untuk memulai doa atau salawat terkoneksi kepada Rasul itu caranya harus dengan berbuat baik. Nah, meskipun Allah tuh mengirimkan rasul-rasul yang bertingkat-tingkat tuh, di surat 2 ayat 253 itu ada yang bisa berbicara langsung, ada yang enggak. Lalu di surat 7144 tuh Musa bicara dengan Allah langsung, ada yang bertingkat-tingkat, ada yang ini boleh dibilang tingkat yang tinggi lah ya gitu. Gurunya guru yang tinggi gitu. Tapi kita nggak boleh beda-bedain utusan Tuhan. Gitu. Tidak bisa berbeda-beda. Bilang ya la nufariqu baina ahadim mir rusuli. Surat 4152 ya. 22 Al-Baqarah 285 ya kan. Itu enggak ayat 384 gitu, enggak boleh dibeda-bedain karena yang penting itu message-nya. Bukan siapanya gitu. Karena kamu akan melihat dia orang biasa aja gitu. Tapi masalah energi itu lain lagi gitu kira-kira. Jadi message and energy is two different thing. Jadi orang bisa menyampaikan message, tapi mungkin dia nggak punya energi yang cukup untuk bisa terhubung langsung dengan Allah ini gitu kira-kira gitu. Itulah utusan-utusan itu. Dan saya mau bilang bahwa ya tadi ada terus kok gitu. Di kalanganmu ya. Oke. Bang Damai, practical way. Ya, jadi sorry kadang-kadang nggak praktis tuh ya. tidak apa-apa. Beda-beda justru seru. Gitu. Ini pertanyaan bagus Kang Abu. Jadi kalau kita kan membaca Al-Quran dari kecil, kita belajar dan ada yang bisa bahasa Arab, ada yang dari pesantren, ada yang tidak. Kalau saya ditanya pribadi, bagaimana bentuk praktikal dari pemahaman Alif Lam Mim ini? Tentu saja kan belajar dari banyak guru-guru juga. Nah bagi saya Kang, ketika saya sekarang membaca Alif Lam Mim, ini powerful buat saya nih, buat saya pribadi, dan saya suka share ke orang. Alif itu adalah ketika saya sebagai apa adanya saya. Saya itu bukan saya Dame, tapi saya itu adalah kesadaran, sebagai kesadaran, awareness itself. Misalnya saya bernapas, saya sadar napas itu masuk dan keluar. Tapi sekali-sekali perhatian saya bukan ke napas. Saat saya bernapas siapa saya? Ya itu Alif bagi saya. Nah apa dong simbolnya? Gak mungkin Mbak, itu nanti kita bahas Mbak. Ya simbolnya ya begini. Tegak gitu, tegak lurus gitu kan. Hanya saya aja gitu. Saya sebagai hakikat. Lalu ketika saya yang tak terbatas, yang absolut ini, ya, itu dia punya banyak pengetahuan yang tak terbatas. Dia mau turunkan. Itulah Lam. Nah, itu Jibril, dan itu tidak lari dari pemahaman yang tersingkap pada orang lain juga, gitu, guru-guru. Nah, Mim itu harus ada yang menerima nih. Harus ada yang menerima pengetahuan ini. Nah, kalau dalam konteks sejarah, sosoknya Muhammad bin Abdullah kan? Iya.
Tapi mim ini apa? Mim itu hatimu. Makanya saya suka bilang, alif lam mim itu apa? God speak to your heart. Speak itu bukan ada suara. Yes. Kan seperti yang sebelumnya kan, Al-Quran itu bukan kata-kata, bukan suara kan? Yes. Langsung pengetahuan. Iya. Pengetahuan. Nah, itu semacam password bagi saya. Ada gelombangnya. Jadi kalau mau masuk kitabnya Tuhan yang tak terbatas, alif lam mim gitu, ketik alif lam mim gitu. Dan itu beneran Kang. Sehingga kalau saya mau tahu apa saja, kan zaman pandemi kemarin kan WHO aja bingung dengan ini kan, dengan virus corona. Ya sudah, saya mengalif lam mim aja. Oh, ini yang mau dikabar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itu juga clue-nya tuh. Iya. Jadi cuman kadang ketika orang nanya, Bang, ini pesannya apa nih? Ntar dulu deh, alif lam mim dulu. Dan itu it works for me. Cuman saya ndak mau ambil banyak-banyak juga. Karena kebanyakan yang kita tahu berat juga gitu. Pernah soalnya begitu. Ambisi pengetahuan banyak, Mas Sony. Terus saya mau bagi tuh di daerah Bekasi gitu. Itu saya ngeheng, Mas. Nggak bisa ngasih tahu. Wah, itu cukup lama saya ngeheng. Saya dapat, saya mau bagi ke orang. Orangnya nggak ready. Saya kebayang tuh Nabi Muhammad banyak yang beliau tahu. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, gimana ya ngasih tahu? Itu bahasa ya ngasih. Ini gimana ngasih tahunya ya? Gimana ya ngasih taunya? Jadi sampai sekarang Kang, itu saya pakai tuh. Jadi ibaratnya kalau Neo di Matrix, dia mau dapat pengetahuan apapun, Download dia pakai alif lam mim kan gitu, dapat gitu ya. langsung password. Nah, persoalan berikut ngeluarinnya gimana ya? Nah, itu sih. Itu makanya di Al-Quran juga kan ada tuh, sampaikanlah sesuai dengan bahasa kaum. Pakai analogi. Iya. Tapi analogi itu bukan kebenaran. Kebenarannya itu yang disingkap oleh alif itu. Jadi bahkan Kang, kalau saya begitu praktek, begitu saya sholat nih, kan kita semua sholatnya pasti berdiri dong. Iya. Takbir. Ini saya lagi alif dulu nih. Nah, satu sisi juga Kang, begitu aku mengalif, itu saat saya tidak ada perhatian ke masa lalu dan masa depan. Nah, ini eternal, infinite. Oke. Jadi itu alif bagi saya itu powerful. Makanya saya sama kayak Mas Sony. Saya cari-cari ada nggak ya kiai yang, tapi ternyata ada juga. Ada. Ibnu Arabi juga mengulas di tafsir. Kok sama? Tapi saya belum baca kitabnya. Iya. Aku mau nanya ya. Kalau memang alif gitu, nanti nun kafayan sot artinya apa? Iya. Ada lagi. Ada lagi. Wajahnya lain lagi. Lain lagi. Yasin ada lagi. Iya. Sudut pandangnya lain lagi. Tapi entah kapan nanti bahasnya. Panjang lah ya, si lama. That's why Pak, teman-teman, sahabatku, Quran itu kan proses turunnya untuk diekspresikan itu butuh waktu. Dia masuk time and space. Oke. Kalau dalam konteks sejarah 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Berangsur-angsur. Karena bagaimana menurut kayak kita ada ide deh, Kang Abu punya ide pertunjukan gitu. Kan itu mau kita ada badan, kita harus terikat ruang, tapi udah ke download semua. Iya. Jadi bagi saya, makanya kan jadi nggak ngambil S3, jadi nggak sekolah lain. Ada alif lam mim gitu, ada Google. Tapi kadang-kadang bahagia itu menemukan sesuatu dengan validasi yang cocok dengan apa yang kita rasakan. Dia mewakili gitu Bang Nam. Ya kayak Ibnu Arabi gitu. Iya betul. Saya waktu itu dapatnya waktu naik pesawat Bang Nam. Habis ke Jawa Tengah, habis ngisi pemahaman gitu. Begitu di pesawat langsung dapat itu alif lam mim 13 huruf itu. Iya. Wah, itu bahagianya luar biasa. Kebetulan susah. Orang itu yang ngasih beneran kan. Ini disimpan berapa lama nih? Itu apa? Lama banget. By the way, ini kita nggak akan beres ya. Iya. Mungkin Al-Quran nggak akan beres. Tapi mudah-mudahan siapapun yang menyaksikan ini, kita tahu bahwa faktor eksternal itu informasi, di mana informasi itu sesuai dengan apa yang sering kita dengar bahwa Nabi Muhammad pernah ditanya, what the real Quran? Apa sih Quran sejati? Istafti kolbak gitu. Karena segala sesungguhnya adalah kembali kepada nurani kita. Bahwa yang di luar ini adalah informasi
tafsir yang mudah-mudahan menambah puzzle-puzzle pengetahuan kita, tetapi tidak berhenti dalam pengetahuan, kita transformasikan dalam pengalaman. Mudah-mudahan ini menambah puzzle-puzzle itu, dan kita bisa mengalami keindahan kasih sayang Allah di dalam Alif Lam Mim, di dalam kolbu kita. Terima kasih.